Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, siapkan buku catatan, alat tulis, serta buku tema 4C. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang laporan wawancara. Laporan wawancara terdapat pada buku tema 4C dalam muatan bahasa Indonesia. Kita mulai ya pelajarannya. Alur melakukan wawancara. Kita sudah mempelajari di video-video sebelumnya. Yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan, kemudian melakukan wawancara, lalu membuat laporan hasil wawancara. Di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat daftar pertanyaan, juga tentang ciri-ciri kalimat tanya. Sekarang kita review sedikit jenis-jenis kalimat tanya. Jenis-jenis kalimat tanya ada 4. Yang pertama yaitu kalimat tanya biasa. Yang kedua kalimat tanya klarifikasi. Kalimat tanya biasa merupakan kalimat tanya yang umum dan merupakan kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kapan camping pramuka di sekolah kita dilaksanakan? Nah, jadi kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kalimat tanya klarifikasi. Kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban panjang, karena hanya bertujuan untuk mengklarifikasi atau memastikan atau mengkonfirmasi saja. Contohnya, apakah ini bukumu yang hilang di perpustakaan beberapa hari lalu? Nah, kalimat tanya ini hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ini bukumu yang hilang di perpustakaan beberapa hari lalu? Jika iya, itu bukumu, maka jawabannya hanya ya, itu buku saya. Jika tidak, maka hanya tidak, itu bukan buku saya. Nah, jadi kalimat tanya klarifikasi hanya memerlukan jawaban singkat, ya atau tidak. Kalimat tanya yang ketiga yaitu kalimat tanya retoris. Dan yang keempat adalah kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya retoris merupakan kalimat tanya yang diajukan kepada orang lain, namun orang yang bertanya dianggap sudah mengetahui jawabannya. Contohnya, bukankah kamu tahu nilai ulanganku lebih bagus dari nilaimu? Nah, si pemberi pertanyaan dianggap sudah mengetahui bahwa nilai dirinya lebih bagus daripada nilai orang yang ditanyai. Kalimat tanya yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar merupakan kalimat tanya yang biasanya disampaikan secara langsung, seperti meminta, menyuruh, atau menolak. Contohnya, apakah keputusan ini sudah mutlak? Nah, di situ pertanyaannya meminta sebuah jawaban, keputusan ini sudah mutlak atau belum. Atau bisa juga dianggap sudah menyuruh untuk memastikan bahwa keputusan ini sudah mutlak. Bisa juga seperti, bisakah kamu membantuku untuk menyapu? Nah, di situ berarti pertanyaannya meminta untuk bantuan menyapu. Mudah kan untuk dipahami? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ditulis dalam 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang.
Bagian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Bagian ketiga tentang topik wawancara. Bagian keempat tentang waktu dan tempat dilakukannya wawancara. Bagian kelima yaitu isi wawancara, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil wawancara. Kita akan pelajari masing-masing bagiannya ya. Bagian yang pertama, latar belakang. Latar belakang berisikan alasan atau sebab kita melakukan sebuah wawancara. Contohnya, sampah plastik sangat banyak dihasilkan di Indonesia, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Bagian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Bagian ini berisi maksud dan tujuan kita untuk melakukan wawancara. Contohnya, maksud dan tujuannya yaitu untuk mengetahui cara menangani sampah plastik di Indonesia. Bagian ketiga yaitu topik wawancara. Bagian ini berisikan topik atau tema dari wawancara yang akan kita lakukan. Contohnya, tentang kebersihan lingkungan. Bagian keempat, waktu dan tempat. Bagian ini berisi letak atau tempat, serta waktu atau kapan kita melakukan wawancara tersebut. Contohnya, tempat di Balai Desa, waktunya pukul 9.00. Bagian yang kelima yaitu hasil wawancara. Pada hasil wawancara berisi 3 inti. Yang pertama, nama narasumber. Yang kedua, nama pewawancara. Dan yang ketiga yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara berisi pembicaraan dengan narasumber selama wawancara, baik pertanyaan maupun jawabannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil wawancara. Contohnya, salah satu cara menangani sampah plastik adalah dengan daur ulang. Itu adalah kesimpulan dari wawancara tentang menangani sampah plastik di Indonesia. Dalam membuat daftar pertanyaan dan laporan hasil wawancara yang baik, seharusnya menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Apa itu kata baku dan kalimat efektif? Mari kita pelajari satu persatu. Kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberlakukan. Kaidah-kaidah tersebut berupa pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Berikut contoh kata baku. Di sini Ustadzah punya sebuah tabel. Di kolom yang pertama berisikan kata baku, sedangkan kolom yang kedua berisikan kata tidak baku. Contohnya, untuk kata baku dapat, biasanya kata tidak baku yang sering digunakan oleh masyarakat adalah dapat. Nah, dapat merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya bus, tapi beberapa orang menuliskannya dengan bis. Kata baku berikutnya ada apotek. Tulisannya menggunakan E, bukan menggunakan I, seperti apotik. Selanjutnya antre. Antre yang baku menggunakan huruf E pada akhiran, bukan menggunakan huruf I, menjadi antri. Selanjutnya kata baku cabai. Nah, kata tidak baku yang biasanya digunakan adalah cabai. Cabai itu salah ya, yang benar adalah cabai. Selanjutnya Februari. Beberapa orang menuliskan dengan tidak baku, yaitu Februari. Jadi Februari itu tidak baku, yang baku adalah Februari, menggunakan F, bukan menggunakan P. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis tanpa menimbulkan salah paham.
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan pemilihan kata yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat. Misalnya, minimal memiliki subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, serta tanda baca yang sesuai. Jika kalimat tanya, menggunakan tanda tanya. Jika kalimat perintah, menggunakan tanda seru. Yang keempat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Dan yang kelima, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh-contoh kalimat efektif. Di sini Ustadzah punya sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama berisikan kalimat-kalimat efektif, sedangkan kolom yang kedua berisikan kalimat-kalimat tidak efektif. Kita akan memperhatikan perbedaan antara masing-masing kalimat efektif dengan kalimat tidak efektifnya. Kita mulai dari kalimat yang pertama ya. Kalimat pertama, manusia membutuhkan sumber daya alam hayati untuk kepentingan hidupnya. Itu merupakan kalimat efektif. Sedangkan pada kolom kalimat tidak efektif, kalimatnya yaitu manusia membutuhkan sumber daya alam hayati ini untuk kepentingan hidupnya. Nah, pada kata ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Sumber daya alam hayati apa yang dimaksud? Nah, maka kalimat ini bukanlah kalimat efektif. Kalimat efektifnya tidak memerlukan kata ini. Kalimat efektif yang kedua. Semua siswa SD Islam Saribumi masuk sekolah pukul 7.30. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu semua siswa-siswi SD Islam Saribumi masuk sekolah pukul 7.30. Bagian mananya yang membuat kalimat tersebut tidak efektif? Ya, benar. Pada kata semua siswa-siswi. Kata tersebut merupakan pemborosan kata atau menggunakan kata yang mubazir karena semua siswa sudah mempresentasikan seluruh siswa, baik siswa maupun siswi di SD Islam Saribumi. Jadi kalimat efektifnya pilih semua siswa atau siswa-siswi SD Islam Saribumi masuk sekolah pukul 7.30. Kalimat yang ketiga, sungai itu akan dilebarkan, merupakan kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu sungai itu akan diperlebarkan. Nah, pada kata diperlebarkan di sini yang membuat kalimat tersebut menjadi kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya bisa dipilih sungai itu akan dilebarkan atau sungai itu akan diperlebar. Jadi bukan diperlebarkan, dilebarkan atau diperlebar. Bisa dipahami anak-anak solih dan solihah? Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Jazakumullahu khairan yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.